Give it to me like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismanda Gita Cahya Kusuma. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler Plus dengan NIM 29021501111. Di sini saya akan membahas mengenai neobank dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dan dosen pengampu Bapak Agus Coy. Di sini kita akan membahas mengenai neobank dengan pokok pembahasan, yaitu yang pertama adalah pengenalan neobank, yang kedua ada produk unggulan neobank, yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan dari neobank, dan yang keempat adalah persaingan neobank dengan lembaga keuangan lainnya. Yang pertama adalah pengertian neobank. Neobank ini merupakan salah satu inovasi dalam bentuk teknologi keuangan yang menawarkan kemudahan layanan perbankan digital tanpa cabang. Neobank tidak mempunyai bentuk fisik sebagaimana layanan bank pada umumnya, hadir sepenuhnya secara online. Neobank adalah satu produk bentuk digital yang dikeluarkan oleh PT Bank Neo E-Commerce, resmi menjadi bank digital pertama dari perusahaan yang bergerak pada bidang e-commerce yang berhasil diakuisisi oleh PT Akulaku. Jadi selain menabung, deposit, dan transfer, neobank juga diklaim mampu mendapatkan uang lewat beberapa fitur menariknya. Salah satunya itu adalah cashback. Nah, cashback ini didapat ketika kamu pertama kali mendaftar aplikasi sebesar Rp20.000. Nah, selanjutnya ada cara kerja dari neobank. Cara kerjanya ini sangat mudah, dengan cara mengunduh aplikasi yang ada di HP kita, lalu membuat akun neobank. Ketika membuat akun, pengguna akan mengerti semua tahapannya. Perlu diketahui, semua layanan neobank bisa digunakan tanpa mengharuskan nasabahnya untuk menandatangani dokumen yang berbentuk fisik. Dengan kata lain, pengguna ini cukup mendaftarkan diri dengan layanan bank melalui aplikasi, dan setelah selesai langsung bisa digunakan. Nah, itu adalah cara kerja dari neobank itu sendiri. Nah, neobank ini juga menawarkan layanan perbankan sama dengan bank konvensional pada umumnya, walaupun terbatas. Layanan-layanan tersebut itu antara lain, yang pertama itu ada rekening tabungan dan deposit. Lalu yang kedua ada layanan pembayaran dan transfer uang. Yang ketiga itu ada layanan perencanaan keuangan atau pos belanja dan mengatur transfer terjadwal dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan bentuk layanan-layanan yang ada pada neobank. Selanjutnya ada fitur-fitur aplikasi dari neobank. Yang pertama itu ada tabungan dan deposit bunga yang tinggi. Nikmati mempunyai tabungan dan deposit dengan bunga tinggi yang bisa membantu kita mendapatkan uang lebih besar. Dengan menjadi nasabah neobank, kita bisa mendapatkan bunga hingga 6% dengan tabungan NeoWow. Depositonya juga mempunyai bunga hingga 8%. Lalu yang kedua, itu ada bunga cair harian. Jadi kita dapat mendapatkan keuntungan maksimal karena bunga cair pada setiap harinya. Jadi jika jumlah tabungan kita besar, maka keuntungan yang didapatkan itu akan semakin besar. Lalu yang ketiga, ini adalah fitur aplikasi neobank yang ketiga ini tidak ada setoran awal. Jadi kita bisa membuka tabungan neobank tanpa setoran awal minimal untuk semua jenis tabungan yang ditawarkan, termasuk untuk membuka rekening tabungan di NeoWow. Di samping itu, untuk depositnya tidak perlu memasukkan uang puluhan juta, hanya dengan memasukkan uang sebesar Rp200.000 kita bisa mendapatkan keuntungan dari Neo. Lalu yang keempat, ini ada bebas biaya admin dan transfer antar bank gratis. Jadi buat kalian yang sering transfer ke antar bank, tidak perlu khawatir karena neobank ini bebas biaya transfer tanpa batasan kuota. Nah, selain itu tabungannya bebas biaya admin juga. Nah,
di sini ada kelebihan dari neobank. Kelebihannya itu yang pertama adalah biaya yang lebih murah. Nah, biaya yang lebih murah ini, peraturan yang lebih sedikit dan tidak adanya risiko kredit memungkinkan neobank untuk menjaga biaya mereka tetap rendah. Produk biasanya tidak mahal tanpa biaya maintenance bulanan. Lalu yang kedua, kelebihannya itu ada lebih nyaman. Neobanks ini memungkinkan kita untuk melakukan sebagian besar atau jika bukan keseluruhan perbankan melalui aplikasi smartphone atau HP kita ya. Selain tugas perbankan dasar, kita harus dapat mengelola keuangan dan memprediksi aktivitas di akun kita untuk mencegah masalah. Lalu yang ketiga itu ada waktu pemrosesan yang cepat. Jadi layanan neobank ini memungkinkan nasabah dengan cepat mengatur akun dan memproses permintaan. Nah, itu adalah kelebihan dari neobank. Yang pertama, ada biaya yang murah. Lalu yang kedua itu lebih nyaman, dan yang ketiga itu waktu pemrosesan yang sangat cepat. Di samping kelebihan neobank ini juga memiliki kelemahan. Nah, kelemahannya atau kekurangannya itu adalah yang pertama, membutuhkan kenyamanan dengan teknologi. Lalu yang kedua, belum memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia. Yang ketiga, tidak memiliki cabang bank fisik. Lalu yang keempat, kelemahannya adalah menawarkan layanan yang lebih sedikit. Nah, itu adalah kekurangan dari neobank itu sendiri. Nah, selanjutnya ada persaingan dua bank digital besar milik orang terkaya di Indonesia, ya. Ini sempat booming di eranya. Sejak berdirinya Jenius, bank digital pertama di Indonesia yang diluncurkan oleh BTPN pada tahun 2016 sampai sekarang, sudah banyak bank-bank digital bermunculan. Sebut saja bank digital milik konglomerat YRI-NG, yaitu Bank Jago, TMRW dari Bank UOB, lalu ada Bank Sibank Indonesia milik Sibank, ada Blue sebagai bank digital BCA, lalu ada Bank Neo Komersi sebagai milik neobank. Nah, Digibank dari Bank DBS Indonesia, lalu ada Woke Plus dari Bank Kopin. Nah, kemudian lain bank yang sebelumnya, Bank KEB Hana Indonesia, Motion Banking milik MNC Bank, Bank Aladin, Bank Raya atau yang sebelumnya yang lebih dikenal dengan BRI Agro, hingga Alobank yang baru saja diluncurkan oleh pengusaha kondang Chairul Tanjung CT. Jumlah bank digital yang terus bertambah pun mendorong pertumbuhan pengguna bank neo atau bank model baru. Nah, mengutip vendor.com, di sini pada tahun 2021 ada sekitar 25% atau setara dengan 47,78 juta orang dewasa Indonesia memiliki rekening bank digital. Angka ini diperkirakan akan mengalami kenaikan hingga 31% atau 59,97 juta rupiah 59,97 juta orang dewasa pada 2022 dan 39% atau setara dengan 74,79 juta orang dewasa pada 2026. Di saat yang sama, transaksi digital banking pun ikut meroket. Nah, berdasarkan Bank Indonesia atau BI ya, kita singkat, transaksi dari perbankan mencapai 39,841,4 triliun atau meningkat sebesar 45,64% di sepanjang 2021 ini. Kemudian diperkirakan akan meningkat hingga 24,83% di tahun 2022. Nah, tapi untuk bisa menikmati potensi ekonomi ini, bank digital harus bersaing sangat ketat. Nah, kata ekonom dan bankir senior Mirza Aditya Suara kepada Elina pada Minggu 22 bulan Mei. Nah, itu adalah sekilas dari pengenalan, kelebihan, dan kekurangan serta fitur-fitur dari aplikasi neobank ya. Jadi kesimpulannya, neobank ini itu merupakan salah satu inovasi dalam bentuk teknologi keuangan yang menawarkan kemudahan layanan perbankan digital tanpa cabang. Nah, cara kerja neobank ini kita cukup mendownload aplikasi yang ada di smartphone kita atau HP kita, lalu kita daftar. Nah, daftarnya itu juga kita tidak harus menandatangani dokumen
yang berbentuk fisik, jadi sangat mudah ya teman-teman. Lalu di sini juga layanan dari neobank ini sangat banyak ya, bisa untuk rekening tabungan, deposit, juga bisa untuk pembayaran dan transfer uang. Terus ada layanan-layanan perencanaan uang lainnya. Nah, untuk fitur-fitur dari aplikasi neobank ini juga tadi sudah dijelaskan. Yang pertama itu ada tabungan dan deposit bunganya tinggi. Nah, yang kedua itu bunga cairnya harian. Yang ketiga tidak ada setoran awal. Dan yang keempat itu bebas biaya admin dan transfer antar bank gratis. Jadi ini sangat mempermudah bagi kita ya. Biasanya kan kalau misalnya orang pakai bank lain itu kan, kalau misalnya mau transfer ke bank lain, bank yang lainnya itu kan pasti kena biaya admin ya. Terus ada potongan juga di setiap bulannya gitu. Nah, di sini kelebihan neobank itu yang pertama itu ada biayanya lebih murah. Yang keduanya itu kita bisa memakai aplikasinya dengan lebih nyaman ya. Lalu ada waktu pemrosesan yang sangat cepat. Nah, di samping kelebihan itu juga ada kekurangannya, yaitu membutuhkan kenyamanan dengan teknologi. Dan sayangnya di neobank ini belum memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia. Lalu yang ketiga itu tidak memiliki cabang bank fisik. Yang terakhir itu ada menawarkan layanan yang lebih sedikit. Jadi layanannya itu bisa dibilang sedikit dari lembaga bank lainnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak iya sing full senyum saya.